seorang leader itu kan harus harus mampu membuat timnya itu lebih mandiri gitu ya, Yes. bisa ngambil keputusan segera gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm, itu bayangin Ted kalau misalnya kita dalam kondisi remote gitu ya, mm-mm. terus aku nggak bisa membuat anggota tim aku tuh mandiri untuk ngambil keputusan gitu ya. Nah, Kalau sebagai trainer, waktu saya pertama kali masuk ke olahraga itu mm-mm, gitu, saya dulu softball lah gitu ya, anggap aja mm-mm. yang softball itu ya. Itu dia melatih saya supaya bisa nangkep bola, supaya melempar dengan benar, Ah, supaya mukul dengan ya, ya, benar ya, gitu ya. ya, Jadi ya. dilatih kan sama dia. Wah, di drill pokoknya sampai Mm. inilah, sampai berdarah-darah lah gitu lah Ted ya. Pelatih saya ini juga kalau dihubungkan dengan coach ini, Mm, peran dia juga sebagai coach. Kapan peran dia menjadi coach adalah, mm, nah, pada saat kita lagi ngobrol gitu ya. mm, Jadi dia suka ngajak ngobrol ini ya, timnya kan gitu. Kadang-kadang mm, ngobrol berdua lagi makan, lagi santai-santai. Disitulah sebenarnya peran dia mengcoach saya. Saya baru baru sadar juga gitu ya. mm. Ini loh Jul, kamu itu kekuatan kamu tuh di sini loh. Coba deh kamu pikirkan. Ah masa sih Pak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Better Leader, Mbak Ijul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Teddy, ketemu lagi kita ya siang Ih, ini. ketemunya tapi di online lagi nih. Iya. Iya, kita belum sempat syuting langsung nih ya. Ya, padahal udah bisa, tapi masalahnya Mbak Ijul nih kan orang kaya, rumahnya banyak ya. Jadi dia di Jakarta, Alhamdulillahirabbil alamin. kadang-kadang di Bandung, ya kan. Nah, ini lagi di Bandung nih masalahnya sekarang nih. Ya, jangan dibilang masalah dong. Ya, masalah lah. Wong tadi saya udah siap-siap mau syuting di kantor. Tapi Untung kan kita aja. harus ini adaptable ya, harus begitu Iya. ternyata yang tadinya mau di kantor ternyata kita masih ada pilihan lah. Iya, nggak untung pagi-pagi, jadi aku langsung bawa peralatan ini, peralatan rekaman pakai Zoom ini. Kalau nggak kan nggak aku bawa biasanya kan. Iya, alhamdulillah. Iya. Oke, Maijul di Bandung, udara gimana situasi di sana? Bandung ini kalau hari ini lagi agak panas ya, tapi kadang-kadang tiba-tiba sore ada hujan-hujan dikit gitu. Tapi ya jadi bagus lah ya. Kenapa? Tanaman kesiram, Ted. Wih, jadi agak meringankan tugas rumah tangga ya. Betul. Iya nih. Lagi lumayan agak-agak panas di Bandung nih. Di Bandung tuh karena ada keluarga atau gimana sih, Maijul nih? Aslinya aku kan Bandung tadi, jadi ya Oh, Bandung. home base aku sebetulnya Bandung. Jakarta itu kan ya Hmm, tempat saya bekerja, oke. berkarya lebih banyak di Jakarta. Tapi ya karena kita sekarang ada WFO lagi ya, jadi Sering ke mulai sana. bulak-balik lagi nih Bandung Hmm. Jakarta. Tapi sebelum Gitu. ada, kalau zaman dulu sebelum di Dunamis gitu ya, jadi emang juga bolak-balik ke Jakarta Bandung ya, karena kerjanya banyak di sini ya, Jakarta ya. Dulu sempat waktu sebelum Dunamis, waktu di bank, di BTPN, di CIMB itu sempat bolak-balik lah ya. Apalagi waktu itu Hmm, anak-anak masih kecil-kecil kecil. ya, masih sekolah. Jadi ya memang haruslah seminggu sekali. Kalau sekarang kadang-kadang nanya juga sama anak, perlu pulang nggak ya ke Bandung gitu. Kadang-kadang ditolak mentah-mentah sama anak sendiri. Udah gak usah, kita lagi ada acara ini acara Ah, masing-masing gitu ya. oh iya, Jadi percuma ya ya. ampun gitu ya. Tapi kalau sekarang beda Ted urusannya. Hmm. Perlu pulang, diperlukan. Kenapa? Ada Hmm. kucing. Jadi kalau Oh. kalau anakku sekarang kan yang di rumah tinggal satu anak gitu. Kalau Hmm. dia kebetulan pengen kemana-kemana ya urusannya kucing Itu jadinya. kucing ya, bukan cucu ya, tapi kucing. Oke, Anak, oke, oke. Jadi pada dasarnya Maijul ini udah biasa kerja remote lah ya. ya begitulah. Sudah mulai apa dari sekian tahun yang lalu Iya. bolak-balik gitu ya. Tadinya Ted gitu ya. Saya punya paradigma tuh ah, Bandung udahlah gitu, Bandung aja gitu. Jadi mau ngapa-ngapain pokoknya di Bandung. Jadi, Hmm. nah yang membuka paradigma keluar Bandung itu justru Dunamis loh.
Oh gitu Jadi ya. iya, jadi pertama kali, berpikir untuk akhirnya membuka diri bahwa sebetulnya kita berkarya, berkarir, bekerja, berkomunikasi, bersosialisasi itu bisa kemana aja. Hmm, Jadi begitu, masuk Dunamis, kan harus ngantor di Jakarta. iya benar. Jadi mulailah saya waktu itu, "Oh, oke deh," gitu ya. Jadi luar biasa nih Dunamis waktu itu, bisa Iya, iya. menggeser paradigma saya gitu Soalnya loh. soalnya Maijul nggak ngusulin bikin cabang Bandung. Coba bisa cabang Bandung ya, buka juga di Ya sana. anak anak baru mana berani ngusulin, ya yang anak baru mah ngikut aja kali. Oke, nah ngomong-ngomong soal kerja remote atau hidup remote ya, ini Ya, Maijul sekarang kan situasinya masih kayak gini ya, hybrid gitu ya. hmm, Tapi kalau dipikir-pikir bukan bukan baru sih ya. Belakangan mhm, ini sebenarnya remote working itu udah makin banyak ya. Ini nanti siang ada meeting sama satu klien itu meetingnya sama orang Indonesia, tapi dia sekarang tinggalnya perusahaan Indonesia, meetingnya sama orang Indonesia, tapi tinggalnya di Amerika. oh, Heeh, jadi kayaknya situasi kerja udah kayak gitu ya. mhm, Terus aku kok ngelihat ada irisan dengan makin banyak ya tema tentang empowerment, leadership ya, tema tentang leader as coach itu dibahas gitu. Pak Ijul melihat mhm. itu juga nggak sih? Iya, bacaan-bacaan, kemudian kalau kita lihat juga di medsos yang isinya terkait dengan pembelajaran gitu ya, Mm-mm. rasanya sering ya, membaca mengenai leader as coach Hmm. itu lumayan banyak nih sekarang gitu ya. Yes. Jadi, ini apa sih gitu kan kita juga Mm-mm. jadi ikut Mm-mm. berpikir gitu ya, kenapa ya leader as coach, emang kenapa gitu. Iya benar. Jadi, kalau di apa ya, kalau kita kita pelajari, kita coba baca-baca dari beberapa tulisan gitu. Jadi, kenapa leader as coach ini menjadi semakin mencuat gitu ya. Mm. Karena sekarang nih dunia kayaknya makin ini ya, makin bergeraknya makin cepat gitu ya. Yes. Kemudian juga, nah ini salah satunya kondisi kita sekarang banyak yang remote ya, Mm-mm. antara leader sama timnya itu banyak yang remote. Mm. Jadi kalau kembali ke apa, ke esensi dari coachingnya sendiri Mm-mm. gitu, leader as coach gitu ya. Berarti seorang leader itu kan harus harus mampu apa ya, membuat timnya itu lebih mandiri gitu ya, Yes. bisa ngambil keputusan segera gitu. Nah, Mm-mm. Mm-mm. itu bayangin Ted kalau misalnya kita dalam kondisi remote gitu ya, Mm-mm. terus aku nggak bisa membuat anggota tim aku tuh mandiri untuk ngambil keputusan gitu ya. Nah, Kan bolak-balik kebayang nggak sih gitu ya? iya benar. Oh, angkat telepon lah, bolak-balik Zoom gitu kan Ya, repot iya, gitu iya. ya. Itu kaitannya banyak tuh kalau terkait sama customer gitu ya, Mm-mm. Mm-mm. terkait sama keputusan-keputusan yang memang ditunggu banget sama unit yang lain Mm-mm. gitu ya. Nah, itu kan semakin repot ya kalau Yes. tidak apa ya, kan istilah bahasa Indonesia itu kita memberdayakan ya, Ya, memberdayakan betul. anggota tim gitu. Jadi memang semakin ini sih semakin penting ya peran leader menjadi seorang coach atau ya coach lah ya. Ya. Coach kayaknya agak beda kalau diterjemahkan pelatih itu rada Iya, beda. Pelatih itu betul, trainer betul. kan Iya, sebetulnya iya, ya. iya. Nanti Gitu. kita coba bahas lah, coach itu sebenarnya dalam arti pelatih itu yang model gimana definisinya. Tapi poin menariknya pertama tadi esensinya adalah makin perlunya memberdayakan tim ya, makin Hmm. tidak realistis kita command and control ya, tidak Ya, sama sekali nggak realistis ya dengan situasi sekarang. Sehingga keputusan harus dibuat lebih cepat dan proses decision making ya, pemikiran ide-ide itu harus makin turun ke bawah ya. ya, Mungkin juga bukan cuma makin turun ke bawah karena memang organisasi juga makin lean ya, jadi ya ya, nggak banyak gitu layernya, jadi ya tiap orang harus berdaya, harus bisa ambil keputusan cepat. Nah ya. disitulah peran coaching sebagai proses pemberdayaan jadi penting. Nah tapi ngomong-ngomong boleh nggak kita bahas dulu nih Majul ya, Hmm. coaching ini tadi ya kan kalau di Indonesia kan jadi coach sama trainer itu mirip-mirip pelatih ya. Cuman dalam konteks ini yang kayak gimana sih coaching itu? Coaching itu ya bolak-balik. Dulu juga saya wondering apa sih coaching gitu ya. Karena yang saya kenal dulu Hmm. seorang coach itu di dunia olahraga ya Ted ya. Iya benar. Ya, jadi
Makanya jadi dulu-dulu terjemahannya tuh kayak coach itu pelatih gitu. Mm-mm, mm-mm. Padahal kesini kita mulai pelajari juga itu beda gitu. Kalau pelatih ya Hmm. benar-benar melatih. Jadi tadinya nggak bisa jadi bisa gitu kan. Ya. Tapi kalau kita melakukan coaching itu pada dasarnya kita suka mendengar istilah yang namanya unleashing potensial ya. Ada juga bukunya Ya. kalau nggak salah ya. Jadi Mm-mm, dan saya merelate ke pengalaman saya dulu pada saat masih di dunia olahraga juga. mm-mm, Pikir-pikir gitu ya, saya punya coach gitu. mm, Betul sih dia punya 2 peran. Jadi dia mm. sebagai trainer juga sebagai Nah, coach. Nah ya, ah, kalau sebagai trainer waktu saya pertama kali, masuk ke olahraga itu mm, gitu, saya dulu softball lah gitu ya, anggap aja mm, yang softball itu ya. Itu dia melatih saya supaya bisa nangkep bola, supaya melempar dengan ah, benar, supaya mukul dengan ya, ya, benar ya, gitu ya. ya, Jadi ya. dilatih kan sama dia. Wah, di-drill pokoknya sampai inilah, sampai berdarah-darah lah gitu latihannya. Sampai apa namanya, babak belur lah kita berlatih gitu ya. Karena dia Ah, perannya adalah sebagai pelatih jadi ya. sangat sangat direktif ya pasti ya, Mas Ya, Jul. betul. Jadi lakukan ini sekian kali, lakukan itu, Nah, mundur, maju, kiri, kanan, depan, belakang gitu ya. Sama kayak kita misalnya, apa ya, melatih orang mengetik gitu kan. mm, Ya sekarang coba jarinya begini-begini, letaknya seperti ini, mm, caranya begini-begini. Nah itu akhirnya mm, bisa gitu kan, ya, ya, terlatih. Nah pelatih saya ini juga kalau dihubungkan dengan coach ini, mm, peran dia juga sebagai coach. Kapan peran dia menjadi coach adalah, mm, nah pada saat kita lagi ngobrol gitu ya. mm, Jadi, dia suka ngajak ngobrol ini ya, timnya kan gitu. Kadang-kadang mm, ngobrol berdua lagi makan, lagi santai-santai. Disitulah sebenarnya peran dia, meng-coach saya. Saya baru baru sadar juga gitu ya. mm, "Ini loh Jul, kamu itu, kekuatan kamu tuh di sini loh. Coba deh kamu pikirkan." "Ah, masa sih, Pak?" Gitu kan. mm, Coba deh, kenapa saya taruh kamu di posisi ini? mm, Kenapa nggak di posisi itu?" Gitu. mm, Kamu tuh punya kemampuan ini, tapi saya lebih cenderung memposisikan kamu di posisi ini gitu ya. mm. Terus jadi terjadi dialog kan, ngobrol Ah, gitu ya. "Kenapa sih, Pak?" "Ah, ini karena begini begini begini." "Coba deh." Nah, tuh saya mikir gitu mm, kan. mm. Terus menjalankan apa Ya, yang menjadi diskusi kita waktu itu dengan dibekali oleh keterampilan yang dia sudah latihkan. jadi basic skill kompetensinya udah ada. Ya, Ya, tapi kemudian potensinya tuh belum sepenuhnya ya, belum sepenuhnya keluar hanya dengan basic kompeten tadi. Nah, itu perlu apa ya, diajak si coaching-nya ya dalam Mario Ijul diajak untuk merefleksi sendiri gitu ya. ya. Refleksi sendiri gitu ya, Mas Jul ya? Betul. Jadi akhirnya saya, tahu ya potensi saya di mana dan saya Hmm. percaya diri, yang penting itu loh Ted menurut saya. Jadi, Hmm. percaya dirinya tumbuh sehingga, saya bisa bermain dengan all out gitu ya. Hmm. Hmm. Karena saya dipercaya juga akhirnya kan, Oke. gitu. Jadi menurut saya ada hubungannya, skill-nya dikembangkan, Hmm. Hmm. potensinya disadarkan gitu ya Hmm. bahwa kamu tuh punya potensi. Hmm. Kemudian itu dicoba, Hmm. apa ya, dilakukan lah gitu ya, ke Hmm. semuanya itu terasa, "Oh iya ya, ternyata saya bisa." Oke. Dan, si coach ini selalu ketika di lapangan dia selalu bilang, "Kamu pasti bisa. Hmm. Hmm. Lakukan deh, coba. Ya, coba coba. Jadi kalau misalnya kalaupun gagal, ya nggak apa-apa, kamu baru nyoba, tenang aja, masih ada waktu." Hmm. Jadi, Ini prosesnya kurang lebih seperti itulah. kalau dikaitkan sama tadi ya dalam konteks kita mimpin tim lalu proses Mmm, pemberdayaan tadi kan ya, ujungnya memang tim kita berarti berdaya dalam arti dia mhm, capable ya untuk melakukan pengambilan keputusan. ya, Tapi itu ada dua tahap ya. Tahap pertama memang kita ngajarin kalau dia belum ya, bisa. ya, Tapi ngajarin ternyata tidak akan cukup untuk membuat dia berdaya ya. betul. Nah, jadi setelah dia punya basic skill kompetensinya ya harus dilanjutkan untuk dia Ya, berdaya. Ciri-cirinya punya confident ya, punya kepercayaan ya, diri untuk take decision gitu ya, 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 judgment gitu ya. ya. Jadi sama akhirnya pada saat kita kaitkan dengan dunia kerja gitu ya, Hmm. bagaimana seorang leader dan leader as coach Hmm. itu, semakin dibutuhkan. Jadi leader as coach juga di sini dia, perlu mempunyai kemampuan ya untuk Hmm.
membangkitkan juga ya kesadaran Mm-mm. dari si coachnya Mm-mm. bahwa mereka itu punya potensi gitu Mm-mm. ya. Jadi orang itu sering kali kan punya blind spot ya. Mm-mm. Blind spot itu jangan selalu dianggap sesuatu yang negatif, enggak gitu. Mm-mm. Blind spot pun ada hal-hal yang menurut saya sih yang positif juga, yang kadang-kadang Mm-mm. kita pas orang ngomong baru baru ngeh gitu ya. Mm. Oh gitu ya gitu. Kok aku nggak ngerasa begitu? Kamu tuh begini 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 loh, untuk hal-hal yang misalnya Mm. positif. Nah, Ya. itu melalui proses coaching itu yang seharusnya kita juga bangkitkan gitu ya. Mm. Mm. Karena dalam proses coaching kita akan syarat dengan istilahnya feedback ya, umpan balik. Ya. Ya. Saya kasih umpan balik ke coachnya juga sebetulnya bisa kasih umpan balik ke kita gitu kan. Ya. Ya. Nah, itulah sebenarnya proses-proses tadi unleashing potensialnya kan di situ. Yes. Yes. Gitu. Jadi ya Jadi kalau dibalik ya berarti ada kerugian ya, leader yang tidak mendevelop kapabilitas coaching ya as a leader itu, ya mungkin situasinya adalah dia punya anggota tim yang sebenarnya sudah capable ya, sudah punya kemampuan dasar gitu ya, tapi nggak bisa sepenuhnya ya potensinya berkembang ya, terempower, karena mungkin tadi ya ada titik fase di dalam coaching itu yang belum dijalankan, jadi berhenti di tahapan instruksi terus gitu ya. Nah, Ya, ya itu. betul. Jadi mungkin ada ini juga ya. Jadi ada sesuatu yang mendasar supaya peran sebagai coach ini akhirnya secara sadar dilakukan oleh pemimpin. Nah, ini pengalaman aku juga ya, selain ada beberapa referensi juga. Banyak pemimpin yang terutama ya sebenarnya nggak hanya pemimpin baru loh ternyata ya gitu ya. Belum secara sadar melakukan bahwa dia tuh seharusnya adalah mengcoach anggota timnya gitu ya. Yang terjadi dia ketika terjadi satu opportunity atau ada satu tantangan gitu ya di anggota timnya, itu kebanyakan nggak sabar, gatel aja gitu kan gitu ya. Aduh, ini anakku kok gini-gini aja, nggak iso gini, gimana sih gitu ya. Nah, karena dia merasa melihat situasinya dengan kacamata dia. Jadi dia mikir, dulu waktu saya kayak dia ini gitu ya, aku bisa loh gitu ya. Masih gini-gini aja nggak bisa gitu. Nah, ini ada dua hal gitu ya yang menurut aku menjadi katakanlah penyebab gitu ya. Pertama, orang-orang di dalam organisasi yang dipromosikan menjadi seorang pemimpin kebanyakan berangkat dari best performer lah gitu ya. Karena dia punya performance yang wah luar biasa gitu ya. Pokoknya wah nilainya tuh A+ terus lah gitu setiap tahun gitu ya. Dan di dalam manajemen performance management system juga kadang-kadang ada aturan-aturan 2 kali A+ dia punya kesempatan untuk dipromot gitu ya. Nah, grading kan menunjukkan juga bahwa dia naik grade itu bisa termasuk dalamnya menjadi seorang leader gitu ya. Nah, ini dia Wonder Woman lah gitu, Superman gitu kan. Nah, begitu dia naik menjadi seorang pemimpin, dia masih berangkat dengan paradigma itu gitu. I can do anything. Gitu. Itu satu ya. Yang kedua, nah ini masih banyak juga rupanya sampai hari ini proses pembekalannya nggak berjalan. Jadi selain bahwa naturalnya dia adalah best performer yang memang turun sendiri gitu. Yang kedua, ya memang coaching ini butuh skill yang mungkin pembekalannya nggak memadai ya. Ya, jadi aku sharing sedikit pengalaman ya waktu jadi HR di Bank Niaga ya. Jadi ada beberapa orang yang waktu itu dengan pengalaman kerja yang udah lama lah gitu ya, lebih dari 10 tahun kalau nggak salah. Dan dia itu sudah secara gradingnya dia sudah senior clerk
Jadi Hmm. udah sebenarnya satu tahap lagi dia bisa menjadi seorang officer atau seorang supervisor lah, ya. Hmm. Nah ini, manajemen waktu itu, mundur maju gitu ya. Ini Hmm. sebenarnya orang-orang ini gimana ya gitu baiknya, karena udah, waktunya sebetulnya dari sisi hanya kalau dilihat dari sisi grading-nya aja gitu Ya. ya. Terus akhirnya kita diskusi dan sebagainya, akhirnya ya aku sih HR gitu ya, aku mencoba Hmm. memfasilitasi. Atasannya bilang, "Udahlah kita kita berikan mereka kesempatan," gitu. Hmm. Maka dipromosikanlah mereka menjadi, supervisor lah, levelnya masih supervisor, first line Ya. manager. Nah ini mereka sangat jagoan di bidangnya, Hmm. Hmm. sangat terampil ya. Jadi udah Hmm. menguasai banget lah secara teknis Hmm. harian gitu ya. Nah begitu mereka kemudian menduduki posisi sebagai, supervisor, mereka kan harus ngelola anak buahnya tuh, ya. Hmm. Harus, dari mulai ngajarin, Hmm. mengarahkan dan sebagainya. Saya perhatikan gitu ya, kalau ada masalah segala macam bingung. Kalau ada Hmm. komplain dari nasabah, dia sendiri yang kerjain, dia Turun sendiri yang menyelesaikan. langsung. Heeh, gitu ya. Jadi, waduh saya bilang ini, satu satu gambaran yang sangat-sangat ini ya, nyata gitu bahwa Hmm. kalau kita tidak ada proses pembekalan dan juga sebetulnya menurut saya, proses persiapan mereka oleh pemimpin mereka juga, bener nggak? Hmm. Hmm. Nggak hanya persiapan itu kan bukan masalah training ya. Iya, betul. Nah, tapi apakah orang-orang ini ketika mereka bekerja Hmm. dikasih satu kesempatan untuk Nah, me-lead project kek gitu betul. kan? Jadi leadership skill tuh kan nggak tiba-tiba jadi ya, Majul ya. Betul, Jadi betul. orang perlu latihan, perlu keberanian gitu ya. Dan ada problem yang juga menarik nih, Majul ya. Kadang-kadang pada saat ini kan misalnya anggaplah orang yang dipromosi nih tadi ya, si Mhm, A nih punya mhm, bos namanya si B. mhm. Nah, si B sendiri pada saat mau nyiapin dia itu yang disiapin juga teknikalnya aja gitu, atau mungkin Ya, yang diplototin hanya resultnya aja. Dia nggak merhatiin bahwa nih sebagai leader dia udah mampu belum ya mengcoaching anak mhm, buahnya gitu ya. Jadi mhm, yang mhm. dilihat cuma resultnya aja gitu. Jadi akhirnya lah, lo turun dong kalau nggak ini. Jadi Iya, nah iya, karena mungkin penyakit atasannya juga gitu. iya bener. Jadi ini, menurut aku ini ya satu satu tantangan tersendiri ya, Hmm. mungkin di banyak klien kita juga udah punya Ya, sebetulnya program-programnya gitu ya, yes. tapi, timing-nya. Jadi kembali Hmm. lagi pengalaman pribadi aku ya di, Hmm. mana, di Bank Niaga dulu ya. Hmm. Kebetulan aku masuk dari jalur, manajemen trainee lah Hmm. ya. Nah kalau manajemen trainee ini relatif lebih tertib Ya, proses pembekalannya kan, bener betul. nggak? Ya. Lebih komplit, lebih rapi ya. Iya, jadi urut-urutannya tuh jelas gitu. Jadi Hmm. technical, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun gitu ya. Hmm. Habis itu terus dikasih tuh jadi, apa namanya, basic supervisory skill gitu. Nah, Nah itu itu dia tuh. dikasih. Jadi kamu tuh harus goal setting, kamu Mhm. tuh harus duduk sama anggota tim gitu ya, Hmm. goal setting ini ngukurnya gimana, apa itu KPI, terus ada proses nanti review gitu ya, terus ada Hmm. performance, apa namanya, appraisal, itu Hmm. diajarin. Nah, iya tuh. Gitu. Habis kerja berapa bulan gitu ya, waktu itu aku lupa Hmm. lah. Dikasih lagi yang, ininya, yang tahap berikutnya. Jadi kan Hmm. mungkin udah mulai kerja, mulai menemukan, hal-hal yang lebih kompleks kali gitu ya, Yes. kasih lagi gitu. Nah kalau Hmm. sekarang kan kita juga banyak ya menemukan klien yang orangnya udah menjabat 5 tahun gitu kan. Baru Baru dikasih. iya, baru dikasih, terus Kemarin mereka AO aja, "Aduh iya. Bu, baru tahu ini kita sekarang kenapa nggak dari dulu ya?" Ya Ada yang udahlah. udah mau pensiun loh, Majul. Iya, itu lebih parah lagi. Iya. Tapi ada dua macam tuh yang mau pensiun. Ada yang mau pensiun bilang bahwa, aduh, saya udah mau pensiun baru dapat nih, tapi makasih ya gitu ya. Jadi saya akan usahakan 2 tahun terakhir ini praktek gitu. Tapi ada yang, Ya, ya elah saya udah mau pensiun juga gitu ya. iya. Jadi ada yang pasrah juga. Pengalamanku, lebih parah, mau pensiunnya bulan depan, ada.
Baru Pernah. ikut ya. Iya, terus tapi dia punya punya positive thinking ya. Nah, Jadi itu yang dia bagus. bilang gini, "Bu, saya tuh bulan depan gitu ya, saya udah Hmm. mau pensiun." "Oh ya, Pak?" gitu kan. "Tapi Bu, saya terima kasih sekali. Ini paling tidak saya mau transfer ke anak saya yang baru bekerja." Nah, Woi, bagus juga tuh. jadi ya tergantung lah ya, orang-orang kan Iya, punya persepsi masing-masing ya. betul Jadi betul. nggak bisa dipaksain juga. Iya, tapi Gitu. ngomong-ngomong kalaupun bukan karena situasi itu ya, jadi emang developmentnya nggak bagus. Ada juga yang memang nggak ngejar ya. Kemarin ini ada satu perusahaan ya tech company lah gitu ya, Hmm. yang sama kita berapa tahun itu ya program pembekalannya orang yang sudah menjabat atau mungkin di level itulah, meskipun Hmm. kadang-kadang dia nggak mesti jadi leader karena lagi nggak punya anak buah, tapi di level itu dikasih gitu ya. Nah tahun ini idenya berubah gitu, setelah mungkin 3-4 tahun sama kita, idenya berubah, mengatakan bahwa kayaknya dengan kecepatan orang itu harus dipromosi segala macam agak telat ya, kalau kayak kemarin yang menjabat dikasih, kita mau mundur sedikit katanya. Jadi Hmm. mereka punya sistem namanya challenge gitu ya. Challenge itu Mhm. memang yang masih individu kontributor. Dari tadi tuh Majul di challenge dengan sesuatu. Nah, Mhm. itu udah dibekalin sekalian. Nah, jadi pada Oh. saat di challenge itu sudah dibekalin sekalian. Jadi Mhm. ya selain dilihat potensinya, apakah dia kira-kira punya naluri sebagai leader, tapi di sisi lain juga dikasih bekal. Jadi nggak biar biar nggak apa namanya, biar nggak cuma pakai insting aja gitu mimpinnya. Nah, ini apa yang menarik juga, Ted, Hmm. tadi kembali ke leader as coach gitu ya. Ya. Eh, apa ya? Ada aku nggak tahu ya nyebutnya kontradiktif atau apa gitu ya. Jadi Hmm. tahu bahwa kita tuh sebagai leader harus menjadi seorang coach gitu ya. Hmm. Tapi eh, individunya sendiri merasa bahwa kalau dia bisa solving problem anak buahnya, Nah, bangga. nah itu. Jadi bayangin kalau gua nggak ada, itu tuh malah jadi kebanggaan gitu. Ah. Aku tuh suka bingung, Pak, Bu, kalau saya nggak bangga loh. Saya nggak mau begitu. Saya bilang saya Iya. hidupnya menderita sekali kalau begitu gitu Itu ya. kan mirip orang tua yang bangga bisa nyelesain soal ujian anaknya ya. Iya. Aneh juga ya. Jadi dan masih banyak ya kayaknya yang punya Hmm. punya ya paradigma barangkali ya. Jadi Hmm. um, kehebatannya itu Hmm. diukur dari kemampuan dia untuk solving the problem, bukan Yes. helping the anggota tim gitu ya. Hmm. Kan mungkin tadi juga pernah baca itu yang nulis buku siapa, Christensen itu loh. Clayton Christensen. Heeh. Hmm. Yang dia bilang bahwa sebetulnya posisi kita sebagai seorang manajer ini adalah posisi yang is a great things gitu ya. Jadi Hmm. posisi yang luar biasa gitu. Kenapa? Karena disitulah kita punya kesempatan sebagai manusia itu menjadi berguna bagi manusia lain. Wah, iya benar tuh. Bener kan? Benar-benar kalimatnya beliau itu tuh. Nah, jadi pas aku baca kalimat itu ya, iya ya, ini opportunity besar gitu. Bayangin kalau Hmm. kita bisa membuat orang bertumbuh, buat Yes. orang lebih maju gitu ya. Orang menjadi berpikirnya lebih luas. Itu kan Hmm. ada ini tersendiri sebetulnya dari apa kebanggaan gitu Ya, ya. benar-benar. Bahwa kita bisa mendevelop orang lain. Nah, ini belum semua menyadari itu gitu ya. Jadi kenapa di dalam salah satu pembelajaran kita ngomong apa 6CP gitu ya. Nomor satu kan mindsetnya dulu gitu ya. Ya, ya. Nah, itu sekalian maju. Kalau gitu anggaplah ini sebenarnya ada orang yang sudah sampai pada titik, iya kayaknya saya perlu belajar nih ya. Itu kira-kira apa aja ya tahapan belajarnya untuk menjadi leader as coach ya? Hmm, Yang bisa punya kemampuan meng-unleash potensial gitu. ya. Oke, kita punya ada 6 ini ya, 6 apa practices kan bahasa aslinya ya. Ya. Dibilang perilaku mungkin kurang pas juga kali ya, tapi ada 6 praktis gitu yang bisa dijadikan apa ya kerangka ya untuk kita bisa sampai kepada leader as coach. Dan ternyata pembelajaran ini bukan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang baru menjadi seorang pemimpin loh gitu ya. Ya. Jadi ada yang baru mau jadi, yang sudah jadi, yang juga sudah
even sampai C-level juga sebenarnya kerangka ini masih bisa dipakai gitu ya. Karena Yes. balik lagi nih Ted, di kita ini gitu ya masih banyak lah. Makin tinggi posisi tuh makin merasa jadi Superman gitu kan. Nah, Itu yang seru itu gitu ya. benar-benar. Nah, Itu dulu aku pernah loh lihat ada direktur ya Majul ya. Itu eh, acara awarding kantor biasa lah gitu. Itu dia datang ke aula pas lagi gladi resik dan dia pimpin sendiri. Itu gladi resiknya. Padahal dia punya berapa layer di bawahnya dan ini bukan acara gimana, acara ulang tahun kantor biasa gitu. nah Dia itu. pimpin sendiri. Ya itulah. Jadi orang merasa bahwa ingin terlihat sebagai pemimpin itu dengan tampil, ya kan? Nah, kembali ke tadi kerangka pembelajarannya adalah yang pertama mindset sih ya gitu. Kita selalu berangkat dari mindset. Jadi mindset ini bilang bahwa dulu bolehlah Anda menjadi Superman atau Wonder Woman gitu ya sebagai individual kontributor. Tapi ketika diserahi tanggung jawab menjadi seorang leader, sekarang itu Anda tidak bekerja sendiri, tetapi Anda bersama dengan tim untuk bisa memberikan hasil. Hasil yang apa? Yes. Hasil yang lebih banyak, hasil yang lebih baik, hasil yang lebih kreatif, ada lebih-lebihnya gitu loh. Jadi paling gampang kalau ngomong orang sales lah ya. Dulu saya bisa mencapai target 10 miliar lah 1 tahun misalnya gitu ya. Nah ketika saya diangkat menjadi seorang supervisor bagi sebuah sales team, Anda diharapkan enggak 10 lagi loh. Iya. Ya kan? Tapi Anda harus 30, harus bahkan 50 mungkin gitu. Dengan anggota tim yang ada. Nah jadi geser dulu nih paradigmanya bahwa sekarang saya mencapai hasil itu bersama-sama dan melalui anggota tim. Orang lain anggota tim gitu. Jadi bukan hanya saya sendiri. Itu aja nggak mudah gitu ya. Kita dari contoh-contoh tadi kan terlihat bahwa paradigmanya masih menganggap bahwa pemimpin itu harus selalu tampil, harus kelihatan jagoan gitu ya. Nah, padahal kan kita tahulah makin tinggi the level of leadership itu semakin kita makin merunduk kan harusnya gitu ya. Nah, terus paradigmanya sudah digeser. Nah, karena kita akan mencapai hasil melalui orang lain, yaitu tim kita, maka berikutnya kita harus mengenali dong anggota tim kita. Jadi kayak coach saya tadi tuh ya, dia perhatiin si Ijul ini gitu ya. Oh ternyata dia kekuatannya di sini. Oh dia itu ternyata orangnya kreatif ya. Oh dia ternyata tuh orangnya susah ngomong ya. Oh ternyata dia tuh orangnya bla 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 segala macam. Nah kenali dulu. Mengenali ini juga satu proses yang tidak mudah ya, karena seringkali kita berangkat dengan paradigma kita sendiri terkait dengan seseorang. Betul. Menurut saya sih dia gini gitu, ya itu saya gitu kan. Nah begitu kita lakukan one on one, kita duduk bareng, kita lah gitu ya di betul proses sebenarnya udah mulai ada proses coachingnya ya. Karena kita harus menggali, harus sebanyak-banyaknya membuat dia bercerita lah tentang dirinya gitu kan. Jadi bukan kita yang kebanyakan ngomong. Nah itu yang salah. Jadi kalau di sesi one on one, jadi di kelas juga, oh saya udah Bu sesi one on one itu. Oh ya oke, gimana Pak sesi one on one-nya ngapain gitu kan. Oh ya saya kasih tahu, saya kasih wejangan dan lain sebagainya. Saya marah-marahin kemarin dia Bu. Nah itu, terus nontonlah videonya gitu kan. Barulah, oh 20-80 ya Bu katanya. Jadi 20 apa Pak gitu kan, 80 apa Bu gitu ya. Jadi nah ini rahasia kita ya Teteh 20-80. Nah, jadi mengenali itu melalui satu proses di mana kita betul-betul berdialog, mengajak ngobrol, mendengarkan segala macam. Nah kalau kita sudah mengenali anggota tim kita, baru nih kita bantu mereka membuat persiapan lah gitu ya. Kalau proses di organisasi kita mulai melakukan goal setting dan pendelegasian lah gitu ya. Jadi supaya kalau si Ijul ini dia dikasih target 10M, oke lah. Teddy aku kasih 8 dulu deh gitu ya. Karena begini-begini. Ijul sama Teddy tuh beda gitu ya. Dari segala sisi kapabilitasnya, pengalamannya, skill-skill yang dipunyai. Nah, itu kan harus kita bisa inventarisir lah satu-satu.
Kita siapin segala macam, kita jelaskan kenapa begini, kenapa begitu, kamu targetnya segimana, Mm-mm. terus bagaimana cara kita komunikasi gitu ya. Kemudian kamu kerja tuh ini loh pedomannya nih, ngomong-ngomong pedoman nih sedikit belok Hmm. dikit ya. Ini jarang loh Ted diomongin pada saat kita melakukan yang namanya goal setting gitu ya. Mm-mm. Pedoman-pedoman ini suka take it for granted gitu. Ya lu mestinya udah tau lah gitu. Kan Nah kita punya itu. kebijakan, kita punya SOP. Nah itu jadi orang tuh dianggap udah tahu. Nah padahal pedoman ini kan banyak banget ya. Ada yang umum, Ya, ada yang bisa jadi ada yang spesifik. belum tertuang di SOP, tapi kita tahu itu Betul. harusnya menjadi sebuah pegangan gitu ya. Ya, nah di sini udah disiapin, kita delegasikan segala macam. Mulailah kita eksekusi gitu Hmm. ya. Kita mengeksekusi. Nah, di dalam perjalanan eksekusi ini sebenarnya proses coaching tuh di situ. Karena Nah itu. eksekusi tidak akan lepas dari next step-nya adalah kita saling memberikan umpan balik. Ini Nah, related banget nih kan nggak ya. langsung mulus soalnya pas eksekusi itu ya Majul ya. Dari waktu ke Pasti. waktu harus ada proses untuk fine tuning gitu ya, Nah, ngadepin tantangan. Disitulah peran coachingnya berjalan ya. itu pada saat eksekusi itu kan anggota tim bisa jadi menemukan banyak hal ya. Mm-mm. Jadi dia ternyata kok di lapangan ada yang beginian nih gitu. Kayaknya kalau kita Hmm. ulik-ulik kayaknya bagus nih gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau bayangin kalau kalau dia tidak di apa ya, di coach secara Mm-mm. proper gitu ya. Yes. Dia mungkin ya lewat aja kali gitu ya. Nah betul. Udahlah, nanti paling ngomong sama bosku, dianya juga sibuk. Nah. Dianya juga nggak akan dengerin lah gitu ya. Karena apa? Banyak dari leader yang merasa bahwa lu kalau nggak ada masalah nggak usah datang ke gua deh gitu. Iya tuh bener-bener. Padahal kan coaching itu bukan persoalan ada masalah atau enggak kan. Yes. Jadi memang kita harus menyediakan waktu Kalau ada untuk masalah ya namanya proses problem solving gitu ya. Memang peran kita as leader juga. iya, Tapi yang ini yang kita omongin ini peran pengembangan gitu ya, ya peran pemberdayaan betul, gitu. betul. Iya, Karena iya. peran pemimpin kan mengembangkan timnya ya. Mm-mm. Jadi dan tujuan lebih jauhnya ya kalau bisa jadi pemimpin juga kan Yes, sebetulnya gitu. yes, Bukan yes. hanya dia mampu tapi lebih tinggi dari itu Mm-mm. membangun pemimpin baru lah gitu. Mm-mm. Itu juga kayaknya apa ya pola pikir itu masih masih belum sepenuhnya gitu. Apalagi Ya, kalau mikir ya. oh saya kan level penyelia, level supervisor masa sih harus sejauh Mm. itu mikirnya. Nah, Kalau nggak punya calon pengganti, kapan kamu naiknya gitu kan? Nah itu orang suka nggak terlalu ngeh gitu dengan itu ya. betul, 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 betul. Gitu. Oke, baik. Nah, jadi ada poin-poin pertama dari mindset ya. Hmm, Jadi nggak mungkin kita mau menjalankan proses coaching yang tadi ya esensinya pemberdayaan kalau di kepala kita masih kitalah yang harus menyelesaikan semuanya gitu ya. ya, Di kepala kita harus mereka lah yang harus bisa menyelesaikan part mereka dan kemudian berkembang. Nah, tapi untuk itu karena mereka tidak sama dengan saya perlu punya proses untuk mengenali ya secara ya, mendalam sambil kemudian kita bisa tahu nih kira-kira yang cocok buat mereka atau hal-hal yang bisa menganalisis potensinya apa gitu ya. ya, Terus tentu saja itu harus menjadi sebuah target yang real, activity yang real dan itu makanya perlu ada proses bantu mereka untuk mendefine gitu ya gimana mereka bisa sukses. ya, Kemudian proses eksekusi. Nah, ini sambil berjalan inilah proses coaching yang ongoingnya berjalan gitu ya ya, karena jelas yang akan menganalisis mereka bukan sesuatu yang bisnis as usual ya Majul ya. Yang akan menganalisis mereka adalah sesuatu yang challenging iya. ya. Jadi Ya, betul. sehingga pasti akan membuat mereka tuh harus apa ya effort untuk membangun new habits ya, new behavior gitu ya Majul ya. Ya, Nah, ya, oke. ya. Ini juga ada kaitannya dengan apa Mm-mm. namanya step-step berikutnya. Ada dua sih pilihannya gitu, bukan pilihan. Tapi satu adalah tadi ya menghadapi sesuatu yang challenging. Artinya bukan Mm-mm. hanya sekedar bisnis as usual. Nah, leader juga dalam hal kita bicara perubahan nih. Yes. eh, Banyak
dari leader berpikir bahwa perubahan itu selalu datang dari luar. Hmm. Ya, di drive-nya dari luar. Oh, kalau ekonomi berubah, maka Hmm. organisasi kita, perusahaan kita pasti kena dampak. Yes. Padahal perubahan itu sebenarnya diharapkan juga dari kita kan, dari dalam. Nah, iya iya benar benar. Jadi yang paling apa ya, yang paling sering saya Hmm. temukan adalah terutama di organisasi terkait dengan orang-orang yang ada di operasional. Hmm. Kebetulan aku kan background-nya perbankan lah gitu ya. Hmm. Jadi orang tuh kalau bilangnya gini, kan saya mah orang operation lah gitu. Ya udah gini aja. Nah, itu Itu saya dia. paling kesel kalau ada yang ngomong kayak gitu. Ya kan kita perbankan, kita kan harus patuh dan sebagainya. Ya betul, patuhnya itu mah prinsip gitu ya. Iya. Jadi cuman ada nggak sih gitu hal-hal kecil yang bisa kita improve. Nah, ini Ya, kan betul. ngomongin perubahan yang diinisiate dari kita gitu Ya, ya. iya iya Nah, iya. itu kan sebenarnya eksperimen yang bisa dilakukan untuk menganalisa potensi Betul. anak buah juga gitu loh. Kualitas kerja ya. Memang kita tidak mengubah keseluruhan proses ya. Itu memang harus panjang. Tapi kan kualitas kerja sehari-hari mah pasti ada Iya, peluang ya buat iya. dikembangkan. Hal-hal kecil lah, misalnya ya, dari paper menjadi paperless, di Ya. bagiannya aja dulu deh gitu. Ada yang Hmm. ternyata dia bisa mengembangkan satu aplikasi sederhana gitu ya, yang tadinya mesti diurak-urak pakai kertas atau tadinya Ya, cuman berbentuk Excel yang ya. kadang-kadang komputernya hang gitu kan. Nah, Terus benar. dipikirin, oh aku punya nih bisa ngebangun aplikasi sederhana misalnya. Itu kan apa namanya perubahan ya, perubahan Betul, kecil-kecil betul. yang dilakukan gitu. Jadi, nah betapa kesadaran untuk melakukan perubahan, jadi bukan hanya business as usual, itu juga arena untuk berkembang bersama dengan anggota tim ya. Jadi Yes. kita ngetes juga sebetulnya nih anak buahku kalau dikasih project kecil kayak mana nih gitu Ya, betul ya. betul. Jadi ya kita mengenal sekarang kan apa namanya experience dan eksperimen itu ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya proses belajar tuh lebih banyak eksperimennya kan. Mm-mm, mm-mm. Jadi Dan ada poin menarik ya Majul. Eksperimen itu memang isinya ketidakpastian ya. Kalau sudah hmm, pasti ya namanya bukan eksperimen ya. iya, Jadi jadi ruang ruang ketidakpastian itulah sebenarnya adalah ruang pertumbuhannya si anggota tim belajar. ya. Iya, iya. Jadi dia harus dikasih uncertainty tertentu gitu ya supaya potensinya berkembang. Kalau jalanin bisnis as usual sebenarnya peran coaching nggak diperlukan, tapi peran kita juga yang nggak diperlukan ya kalau anggota timnya Udah hanya pada BAU udah ya. pada pinter. Iya benar, iya kan. Sebenarnya. Nah, itu ya. Itu yang jadi seru juga gitu. Apakah ya mungkin para leader ini merasa ketika anggota timnya semakin canggih, Mm-mm. mereka jadi ketakutan sendiri gitu. Iya betul betul. Itu juga apa merupakan satu ketakutan atau kekhawatiran sendiri. Makanya ada satu lagi nih Ted. Hmm. Gimana kita memaintain diri kita kan? Bagaimana kita Hmm. memaintain energi kita, Mm-mm. memaintain dimensi-dimensi yang ada dalam diri kita. Yes. Kita juga harus tetap belajar, harus physically harus selalu sehat juga gitu ya. Mm-mm. Kemudian kita juga menjalin hubungan yang semakin luas dengan Ya. semua pihak dan hubungannya itu hubungan-hubungan yang baik gitu ya. Nah Mm-mm. itu apa itu yang menurut aku bisa membuat kita ya hidup tenang aja ya biarin aja anak-anak buahku pada terbang semua gitu ya. Mm-mm. Malah disitulah balik lagi ke tadi apa namanya bahwa posisi manajer itu adalah posisi yang luar biasa gitu ya, Ya. yang bisa apa menelurkan pemimpin-pemimpin yang berikutnya justru kan membuat Nah, orang-orang lebih lebih wah lagi gitu. yes Ini yes nih yes. Jadi, apa ya kalau ya aku kerja di apa di korporasi kan udah sekian puluh tahun yang lalu lah gitu mm. ya. Tapi loh ya kok sampai sekarang masih gejalanya tuh masih masih seperti itu gitu ya. Apa karena mungkin angkatan aku masih banyak kali ya Ted, ya, yang ada di korporasi. Jadi apa Gen X ini kan masih masih ada, masih banyak Ya ya. ya betul. Jadi mungkin ya mungkin karena generasinya masih sekarang masih lumayan banyak ya angkatan kerja yang Ya Gen X kali ya. mungkin juga kan memang hal ya leader coaching kan kalau menurutku ya bukan sesuatu yang alamiah ya. Ini orang tuh harus by
praktis ya, dia harus berlatih secara sengaja. Yang alamiah mungkin ada tapi nggak banyak ya. Kebanyakan Iya, harus belajar sih skill ini gitu ya. Harus belajar, harus sadar, harus tadi menyadari dulu bahwa situasi berubah gitu ya, pemberdayaan makin harus ya, apalagi arah perusahaan habis COVID ini juga hybrid gitu ya. Hybrid itu iya, macam-macam penyebabnya, salah satunya adalah ada company yang melihat bahwa oh ya kemarin sebelum pandemi kita growing, ruangan nggak cukup, tadinya mau kita tambah tapi setelah kayak nggak perlu tambah ya, orang udah hmm, biasa juga, jadi arahnya makin ke sana gitu, jadi ngapain lagi kan. Nah itu kan mm-mm. poinnya berarti kan si leader yang tadi ya belum punya keterampilan, memang harus belajar, sehingga yang belum Iya, belajar memang masih challenging gitu, yang gesernya itu masih challenging bahwa saya ingin mencapai hasil melalui orang lain. Dan itu kan butuh ini ya, butuh mungkin apa, compassion ya, kepedulian, care hmm, sama potensi orang gitu ya. iya. Sementara sebagian orang mungkin ya nalurinya ya ya dirinya sendiri aja gitu. Bukan bermaksud jahat sih, tapi lebih ke nalurinya bukan ke orang ya. Nah, jadi dia harus mengembangkan itu sehingga bisa melihat potensi dan peduli gitu. Karena bisa jadi juga, Ted, eh, pemikirannya adalah yang penting target tercapai, Nah, itu yang ya dikejar-kejar kan? bosnya lagi kan. Iya, jadi Bu, gimana ya? Kayak kemarin aku baru coaching juga. Target kan nggak bisa menunggu, Bu, gitu. Jadi saya akhirnya dia terjun bebas ke 2 layer di bawahnya. Hmm. Nah, itu saya larang gitu. Hmm. Bapak, jangan begitu. Jadi apa? Ini ada hal yang apa yang perlu dipahami juga. Jadi Hmm. kita bisa mengcoach langsung anggota tim kita atau kita Ya. mengcoach seorang coach. Ya Hmm. kan? Jadi kalau saya manajer, saya punya penyelia di bawah saya, berarti saya adalah meng-coach seorang coach juga. Ya, Nah, betul. ini semakin apa ya, bukan dibikin berat, tapi tantangan tersendiri. Jadi kayak Hmm. misalnya kalau di sebuah bank gitu ya, ada branch manager. Hmm. Branch manager itu di bawahnya semestinya kan memang ada manajer-manajernya lagi lah gitu ya, Ya. atau penyelia lah paling tidak Hmm. gitu ya. Nah, ini kan harusnya dia 2 layer. Dia meng-coach seorang coach, di mana seorang coaching-nya ini dia harus meng-coach anak buahnya lagi. Yes, yes. Itu apa yang terjadi seringkali si branch manajernya dia terjun bebas ke staff yang di bawah si penyelianya. Nah, itu dia tuh. Itu jadi apa ya, apa namanya? Ya karena balik lagi, dia tidak menyadari bahwa posisi dia itu lapisannya di mana sih gitu ya. Betul. Dan ini menarik maju. Sebenarnya orang yang tidak menyadari bahwa dia harusnya mengembangkan pemimpin di bawahnya, terus Mhm. akhirnya turun begitu, dia nggak sadar bahwa ada kerjaan dia yang harusnya dia lakukan itu pasti nggak jalan. Iya. Misalnya ya kerjaan yang sifatnya strategik ya, mikirin market baru, potensi Hmm. baru, itu kan tugas dia sebenarnya ya, karena dia view-nya lebih tinggi, tapi pasti nggak sempet itu, karena dia Iya, sering turun ke bawah. terus keluhannya apa coba? Keluhannya adalah, "Bu, kenapa ya closing rate saya, anak buah saya tuh kecil-kecil, rendah?" Nah itu, Terus aku tanya, "Pak, Bapak pernah ngecek nggak dia itu perginya kemana? Dia perginya ke target market yang semestinya nggak gitu, jangan-jangan iya. dia asal pergi doang," Nah, gitu. Dia betul. ceritanya, "Oh iya Pak, saya minggu ini udah visit ke 25 orang," gitu kan. "Terus Ya, gimana closing rate-nya?" "1 dapatnya." Nah, ini gimana gitu iya, kan. itu kan isunya dua marketnya, atau isunya kapabilitas, karena sudah mikirin kan nih kapabilitas nggak masuk. Atau mungkin barangkali dia harusnya bukain market baru, tapi dealnya misalnya sama Pemda, Gubernur, Wali Kota, yang butuh waktu buat ke sana, nggak sempet, ya long dia keseringan ke bawah ya kan? Iya, itulah. Ya, Jadi apa, ya masih banyak dan ini juga ya leader-leader yang relatif mm, masih cukup muda ya, artinya ya, umurnya 40 tahunan gitu ya. mm, Ini menurut aku masih muda lah gitu ya. mm, Sebagai level di branch manager lah gitu. Nah, ini masih mm. masih banyak yang perilakunya seperti itu. Yes, yes. Nah, jadi memang mereka butuh sih, butuh butuh ini paling tidak panduan ya, ada Mm, tools-nya ya mereka untuk experimenting sebetulnya gitu kan. yes, yes. Nah, ini jadi oh iya, berarti minggu ini saya diminta melakukan ini. Oh, Mm, saya praktekin deh gitu. mm, Nah, itu satu hal yang menurut pengalaman aku gitu ya, mm, meng-coach mendampingi apa klien untuk implementasi. mm.
mereka sangat terbantu tuh dengan panduan-panduan yang kita berikan setiap Ya, minggu ya. gitu ya. Jadi tahu, oh bener Bu, sebetulnya saya sih sudah melakukan, tapi kok nggak ya terstruktur gitu loh. Ini itu anu segala kemana-mana gitu. Tapi dengan ini saya jadi punya cara prosesnya seperti Hmm, apa, poin-poinnya yes. apa gitu ya. Jadi memang benar Ted, ini harus harus Ya, dilatihkan. ya, ya. Jadi nggak bisa apa, udah trainingnya udah gitu kan, training, coaching, mentoring, konseling apapun itu gitu ya. Tapi terus Iya. nggak dicobakan gitu di Iya, dunia karena kan ukurannya nyatanya. tadi ya, mau belajar ilmunya apapun ya ukurannya adalah pertama anggota timnya teralis nggak, ya gitu kan? Iya, Itu iya, simple, sangat-sangat simple. Teralis ya ciri-cirinya tadi mereka bisa nggak ngambil keputusan mandiri sesuai dengan yang kita harapkan. Mereka bisa nggak berkembang. Mereka ready nggak as a leader lagi misalnya gitu ya. Ready iya, now apa ready-nya masih lama gitu. Kita bisa jawab itu nggak sih? Misalnya orang ini iya. kita ditanya gitu ya, orang ini ready nggak nih mau kita taruh di cabang baru? Nah itu bisa jawab nggak tuh ya? Kalau nggak pernah dikembangkan kan kita nggak bisa jawab pasti kan. Iya, Tuh. Oke, oke, oke. Siap. Kalau gitu thank you Maijul. Ini kita udah hampir sejam ngobrol ya ternyata ya. Wah, ternyata. seru banget nih ngomongin leader as coach yang memang sedang marak gitu tema-temanya. Tapi ya ada alasannya, ada backgroundnya kenapa itu marak. Dan rasa-rasanya kita juga harus mulai mempertimbangkan ya teman-teman. Kalau seandainya kita udah pernah dengar-dengar tapi mungkin belum tergerak untuk cari tahu, ya kita perlu pertimbangkan karena situasi-situasi tadi dia sudah nggak Iya, realistis lagi menggunakan gaya leadership yang hanya bicara command and control dan sebagainya macamnya, tapi kita perlu empowering gitu ya. Nah, karena situasi dunia kerja makin terdesentralisasi gitu, iya, jadi butuh orang-orang yang mandiri tapi juga bisa align selaras sama tujuan bersama gitu ya. Dan itu tidak alamiah ya. Aku sendiri ngerasa bahwa aku tuh kemampuan coaching nggak alamiah, jadi nggak dari kecil bisa gitu ya. Jadi harus by practice. Jadi mungkin sebagian besar orang kayak gitu ya. Sebagian besar memang harus belajar. Tenang aja, ilmunya ada ya, ilmunya ada, bisa dipelajari. Teorinya gampang banget ya, tapi memang untuk menguasainya perlu berlatih itu ya. Nah gitu. Mungkin begitu dulu Pak Jul ya. Makasih banyak waktunya Pak Jul ya. oke, sama-sama Ted. Ya, ketemu lagi teman-teman semua. Sampai Sip. ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.